Bapak Ibu sekalian. Saya coba paparkan. Ya, next. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ya seperti yang kita ketahui bersama, ini penting, terutama teman-teman dari kemudian lembaga baik pusat maupun daerah. Penting untuk diketahui, penting untuk dipastikan kita tahu terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Kenapa penting? Karena banyak yang tidak mendapatkan informasi yang akurat, atau ada yang mendapatkan informasi yang kurang lengkap. Ini saya sampaikan dan sumbernya bukan dari pemerintah, tapi dari BPS, Badan Statistik yang independen, kredibel, objektif dan juga valid. Di sini disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita terakhir di bulan 1 2024 itu mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi. Angkanya berapa? Angkanya 5,11%. Bapak Ibu sekalian, angka 5,11 ini bukan angka yang sedikit. Kalau Bapak Ibu lihat dibandingkan dengan negara-negara maju yang kita bicara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, ini yang bicara data fakta dan angka menyatakan bahwa kita itu dikatakan dengan cukup kompetitif dan relatif tinggi di angka 5,11. Bandingkan dengan Korea Selatan 3,30, Amerika hanya 0,9, bahkan tidak sepertiga, Jepang 2,7 dan Eropa 0,4. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini mampu untuk mencapai sebuah pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan angka 5% ini tidak hanya baru sekarang, tetapi sepanjang yang saya tahu sejak saya di bawah 2019 sampai dengan sekarang kita menjadi stabil di angka 5,4%. Dan saya ingat waktu saya mendampingi Bapak Presiden di forum G20 waktu kami menjadi presidensi G20 di tahun 2022. Pada saat itu di Bali semua negara anggota G20 mengapresiasi, melihat dan juga mengakui dan memuji bagaimana Indonesia bisa memaintain angka pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka kisaran 5%. Bahkan negara maju tidak bisa sampai segitu. Itu 5 kali sedikit dari China dan cuma beda tidak sampai 0,3%. Artinya ini mesti disampaikan, bukan teman-teman media di sini juga itu bisa menyampaikan angka yang valid, angka yang objektif dan terhoas. Karena banyak sekali oknum-oknum memberitakan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini saya sampaikan menurut BPS, Badan Statistik yang kredibel dan independen. Itu indikator pertama. Indikator kedua adalah soal inflasi. Bapak Ibu, inflasi kita ini juga data terbaru bisa dilihat. Indonesia itu di bawah 3%. Indonesia itu di bawah 3%, tepatnya 2,51 per Juni tahun 2024. Bandingkan dengan Turki yang mencapai 71,6%. Di media baru-baru diberitakan banyak tulis nggak banyak kata di sana karena angka-angka yang semua di sana. Banyak yang lebih dari 60%. Ini lebih dari kita tahun 1998 yang lebih dari 60% sekian. Ini 71%. Nah, kita di bawah itu, bahkan kita sekali lagi di bawah negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan India. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari sini? Indikator kedua, inflasi yang rendah ini di antara negara Indonesia itu masuk salah satu yang rendah. Dengan ekonomi growth 5,11%, inflasi yang rendah, kita bisa menyampaikan pesan yang jelas juga clear kepada masyarakat kepada publik bahwa keadaan kita dalam keadaan yang korupsi. Ini dua indikator. Next, nah ini lebih penting lagi, ini khusus menyangkut perdagangan karena saya sudah menjelaskan jawabannya. Surplus kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya namanya neraca perdagangan atau trade balance. Trade balance artinya akumulasi nilai ekspor dan impor dikurangi kita dapat berapa. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah saya sampaikan di depan Bapak Ibu sekalian, kita sampai ke sekarang Juni 2024 dan akhir sekarang Juli kita akan dapat data. Tapi sekarang per Juni ini kita surplus di angka 15,45 miliar dolar Bapak Ibu sekalian. Ini nilai yang tidak sedikit, artinya ekspor kita lebih tinggi daripada ekspor kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang bilang kita impor terus, nilai kita impor terlalu lebih tinggi, tidak tepat. Ini yang menyampaikan adalah bukan cuma pemerintah tapi dari BPS nanti. Jadi tolong juga Bapak Ibu bisa sampaikan, yakinkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa ternyata kita surplusnya tinggi. Dan yang lebih hebat lagi, Bapak Ibu sekalian, ini bukan saya mau mengatakan benar ya, kalau benar lebih besar.
Saya jadi wakil perdagangan itu sudah mau menang. Jadi saya dicerita, saya satu-satunya wakil menteri yang ini sudah diganti oleh saya. Dan lain. Jadi menteri saya bilang alhamdulillah, yang mudah-mudahan juga bawa dari ini. Tapi poin yang saya katakan, akil menurut 50 bulan berturut-turut wakil presiden kita surplus. Kelar. Ekspor kita 50 bulan berturut-turut. Ini bukan manipulasi, kali fakta konkret, valid dan objektif. Artinya nilai ekspor kita jauh lebih besar dari impor dan kita tidak berlatih. Banyak negara-negara dunia lain tergantung pada Indonesia. Top produk kita itu sih. Mulai dari kelapa sawit, batu bara, nikel, besi baja, elektronik, furnitur, kain dan sebagainya yang adalah penyumbang kontribusi besar kepada raca perdagangan. Sebenarnya itu tiga indikator: ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi stabil 5%, inflasi rendah 2,3%, neraca perdagangan surplus selama 50 bulan berturut-turut. Jadi ini bukan angka yang signifikan, angka yang relevan, angka yang memang dipakai selama ini untuk menunjukkan bahwa keadaan Indonesia itu dalam kondisi yang baik-baik saja dan potensial untuk tahun-tahun berikutnya. Next. Ini sedikit lagi. Ini bukan mengenai kata-kata, tapi mengatakan ada sumber kompetitif global index. Di mana kita? Alhamdulillah. Peringkat kita naik dari 2020 tentang indeks daya saing di angka peringkat 40. Sekarang kita di peringkat 27. Dan ini kan semua salah satu bukan hanya pemerintah atau para pemimpin kita, tetapi para birokrat kita yang oleh saya terutama untuk daya saing yang ditentukan oleh media. Ini negara ditentukan oleh banyak birokrat. Saya selalu percaya bahwa yang berani mengakui atau yang mengadministrasikan sebenarnya tahu yang ada semua kebijakan, kegiatan, aktivitas dan eksekusi itu adalah birokrat. Tapi kalau pimpinan kita itu mungkin memimpin kita, tapi yang mengerjakan ini adalah para birokrat, para ASN dari semua daerah, dari Aceh sampai Papua dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita sangat senang dalam event yang berbahagia ini mendapatkan ASN yang sangat berkompeten, berkualitas dan dalam tahun mendapatkan anugerah secara sama dan itu kita semua sangat berbahagia. Jadi saya sangat terima kasih. Saya dimainkan hampir 5 tahun. Tapi kalau nggak karena ASN tidak berkualitas, saya benar-benar dapat kategori terbaik salah satu. Saya juga bingung karena semua data-data itu yang menambah kebanyakan ASN. Bukan hanya kalau itu tadi yang pertama global nasional. Sekarang kita coba lihat slide itu sekarang next. Kalau itu benar sekali saya nggak mau panjang pada lebar karena waktu terbatas. Jadi saya mau sampaikan ini saja. Ini ada beberapa peluang dan tantangan. Ya, kita bisa membacanya sebagai sebuah kesempatan. Ya. Karena hidup tidak ada kesempatan. Dan saya yakin kesempatan yang kita dapatkan harus kita maksimalkan yang baik. Di sini kita lihat. Ada isu. Saya tidak mau mencoba merangkum semua karena waktu terbatas. Saya juga fokus ke beberapa soal digitalisasi. Tadi sudah disampaikan Pak Menteri Pak Asal Anas pentingnya digitalisasi dalam publik. Saya sepakat. Nah, dalam aplikasi sudah ada digitalisasi, dalam pelayanan publik sudah dilakukan digitalisasi, dalam perdagangan juga dilakukan digitalisasi. Bagus sekali. Kita lakukan itu. Mungkin tidak ada slide, saya mencoba untuk memaparkan saja seharusnya. Di Kementerian Perdagangan kita menargetkan, mungkin ada kasih perdagangan yang juga di hari ini. Mungkin bisa juga mengonfirmasi apa yang saya sampaikan. Pertama, kita punya target pasar rakyat, pasar tradisional, pasar becek. Itu kita harus ada transformasi digital. Target kita itu dalam setahun 1000 pasar seluruh Indonesia. Apa yang kita digitalisasikan? Kita tak perlu apa ya? Kita lakukan yang simple, sederhana, tapi kita lakukan. Dua hal. Pertama, pembayaran. Transaksi antara pedagang dengan pembeli
bagaimana pasar-pasar di bawah Pemda-pemda itu juga berkontribusi untuk pembangunan masyarakat, salah satu adalah kontribusi. Nah, saya ingin sampaikan sekarang, apa itu sekarang kalau di pasar saya yakin banyak yang suka pasar, coba cek. Memang belum semua, tapi sekarang kita sudah intensif. Kalau kita membaca dagangan, sekarang Pak, pada 30 lagi kita bayar pakai cash. Memang banyak masih pakai cash, tapi sekarang kita sudah mulai menerapkan namanya pembayaran digital dan menggunakan kris. Kris itu, boleh bos tahu, kris itu atau bahasa yang dibacanya QRIS itu kita cukup scan dengan handphone, kita langsung ke merchantnya atau pedagangnya dan scan langsung dari detik pembayarannya berhasil dilakukan. Apa? Ya, fungsinya tidak selalu praktis, Pak. Tapi macam-macam. Dua hal fungsinya. Pertama, tentu soal praktisan. Jadi Bapak Ibu kalau di pasar beli ayam 120.000, uangnya 150, uangnya 30. Kadang-kadang pedagang pada beli, kita selalu cek pasar kan. Kadang-kadang pedagang kalau kembali dia itu pedagang lain. Tapi kalau pakai kris, banyaknya langsung terjadi nominal 120. Gak pakai rekening pihak ketiga langsung masuk pedagang satu. Kedua, ini adalah inklusi keuangan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan inklusi keuangan? Pedagang kalau menyebut utang, Bang tanya, coba lihat berapa kemana. Dia masih pakai sari-sari, pakai tangan, pakai mobil, pakai bensin. Tapi kalau dia sudah pakai sistem digital, Bang tinggal tanya, coba saya lihat cash flow hari ini. Pak, sudah semua digital, rakyat sudah bersifat, kasih Bang percaya, Bang itu Bang kasih gimana? Itu namanya kesimpulan. Ada konektivitas antara pedagang, perbankan, layanan keuangan dan juga ujung-ujungnya konsumen. Kenapa? Karena konsumen juga ada pedagang. Pedagang bisa bermunculan, bisa dapat untung, makin banyak jual dagangan, konsumen berdagang. Itu manfaatnya dari dan komplit. Akhirnya kita lakukan. Itu benar. Jadi kita juga mengikuti apa yang komentar LBI sampaikan. Digitalisasi bagian dari ini dan kita terapkan sampai ke NNN, sampai ke masyarakat, sampai ke konsumen. Kedua, soal bayar pajak dan inklusi. Kalau saya cek nanti di pasar-pasar minimal di DKI ada berbagai. Saya yakin di situ karena saya dengan kampung saya di Manado Pak. Cek di pasar itu apalagi ada ibu dari Pemkot Manado, cek itu. Kalau bayar itu bayarnya sebagai manual atau bayar pakai elektronik. Saya yakin di pasar kesehatan dan pasar sekitar itu sudah bayar pakai elektronik. Itu adalah komitmen dari kita untuk melakukan yang namanya digitalisasi. Nah, next. Nah, ini saya sampaikan. Ini konkret Bapak Ibu sekalian, angka Bapak Ibu sekalian. Ini sumbernya bukan cuma dari pemerintah, tapi juga dari Bank Indonesia. Dan saya singkat-singkat apa sih ini? Saya mau sampaikan nilai e-commerce. E-commerce itu ya, Bapak Ibu belajar di online untuk pikir di Shopee dan kawan-kawan dan yang lain. Itu nilai transaksinya. Tahun 2023 itu mencapai berapa billion? 453,75 triliun rupiah. Dan kita prediksi di 2024 itu menjadi 447 dan 2025 tembus menjadi 15 juta. Artinya apa? Artinya sedikit banyak apa yang kita lakukan itu terdampak dan berdampak serius terhadap kebijakan digitalisasi. Tapi saya ingin sampaikan perlu ada balance. Mungkin Bapak itu kemarin mendengar ada kasus TikTok, ya, TikTok Shop. Nah, ini saya sampaikan forum yang terhormat. Kenapa TikTok Shop kemarin itu di-ban sama negara? Ini saya kesal. Dua hal yang tidak dituduhkan. Sekarang boleh, tapi kita paham masalah tidak. Karena satu, yang namanya media sosial itu tidak boleh jualan. TikTok mengklaim dirinya adalah media sosial, tapi dia jualan melalui TikTok Shop. Ya, betul ya, betul ya. Dia jelas. Dia berkeliling enggak cuma live cuma mau bermedsos itu, tapi ada unsur jualan saja dan transaksi. Dan satu hal yang saya sampaikan pada saat ini, bukan sekarang. Pada saat itu dia karena dia nggak punya izin jual. Anda silakan berjualan
Tokopedia, seperti Blibli, seperti Shopee dan lain-lain. Mereka boleh jualan karena mereka punya izin untuk jualan. Tapi medsos diboleh. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah impor yang masuk barang-barang yang kita itu kebanyakan dari luar 99%. Ya, 99%. Barang dari luar yang masuk diolah di e-commerce. Barang yang sedemikian murah disubsidi oleh platform. Jadi kita tahu ada dua pedagang apa yang jual elektronik. Barang elektronik kita ada radio dijual 1 juta. Ya. Dan yang satu jualnya cuma 200.000. Kualitas speknya ini. Kalau konsumen yang pilih mana? 200.000 atau juta? Kemungkinan dia pilih 200.000. Nah, pertanyaan saya, apakah pedagang yang terima 200.000 yang salah? Enggak. Dia tetap 200 juta. Gimana caranya dia 200 juta? Platform yang ada TikTok dia subsidi itu orang yang jual 200.000. Jadi dia tetap dapat sisa 400-nya dikasih dalam platform. Nah itu sama kayak dulu mungkin Bapak Ibu lihat project awal buka ongkos deliverynya disubsidi. Persaingan. Boleh kan gitu? Sebetulnya oke. Tapi masalahnya barang yang masuk itu bukan barang yang memiliki ketentuan. Ada memiliki peraturan yang berkaitan dengan sebenarnya dia langsung masuk dalam platform, dia jual di situ, dia subsidi, harga sisinya dia ambil dari situ. Jadi nggak fair kompetisinya. Makanya kita sebut legal dominasi. Nah, ujung-ujungnya adalah UMKM. Makanya itu Bapak sepertinya pedagang di salah satu toko sepi. Bisa mungkin dia namanya TikTok. Dan yang kedua juga merugikan e-commerce lain. Tokopedia ini. Kenapa? Karena Tokopedia ini dan kawan-kawan itu Pak, dia nggak punya follower. Karena dia bermedsos. Nah sebenarnya TikTok itu dia bisa punya follower, dia pegang medsos, jadi bisa nangis. Nah ini contoh bagaimana kita meninggalkan namanya sebuah perdagangan, mengadministrasikan keadilan dalam perdagangan. Saya sampaikan, kalau ada perbuatan silakan, tapi harus punya izin jual. Nah itu makanya sekarang mereka bisa lakukan karena mereka sudah mulai mengikuti dengan mengoperasi jual kerjasama dengan Tokopedia. Itu contoh bagaimana kita mencoba memastikan peraturan tetap dijalankan sesuai dengan kewenangan. Artinya ini bukan soal lain, ini soal bagaimana ketentuan perdagangan dan ketentuan itu berlaku untuk semua. Dan yang paling penting pedagang-pedagang UMKM kita bisa ikut berjualan secara fair. Nah, makanya dari saya tanyakan ini kesempatan. Boleh kita transaksi 500 itu tahun 2025 nanti. Yang paling penting pedagang-pedagang ini juga harus bisa menikmati keuntungan real dari yang namanya digitalisasi. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar sedikit UMKM. Bapak Ibu sekalian, UMKM ini semua usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi Pak Deputi, UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah sangat penting. Karena UMKM itu hampir semua saya yakin punya kepedulian kepada UMKM. Semua kementerian punya kepada UMKM. Kemenannya, Kemen-Sosnya, Kemen-UMKM-nya, Bank Indonesia punya semua. Kenapa sih? Kenapa? Karena UMKM itu kalau diserahkan itu jumlahnya 64,2 juta seluruh Indonesia. Kontribusinya kalau dari itu 60% sekian. Serahkan pedagangnya atau pedagangnya kita di 120 juta dan seterusnya. Nah, tetapi satu hal, UMKM kita ini harus didorong kualitas. Nah, kenapa begitu? Kemenang ini salah satu tugasnya promosi. Kemenang ini punya hampir sekitar 46 program dagang seluruh dunia yang namanya ada perdagangan dan divisi Indonesia Trade Promotion Center akan ditetapkan di kota dan divisi ditetapkan di kota-kota komersial. Tugas mereka ini adalah promosi. Jadi Bapak Ibu punya dagangan dijual luar dibantu oleh mereka. UMKM kita sedang mencoba untuk naik kelas ekspor ke luar negeri. Kemenang membantu salah satunya. Nah, tapi
ini pengalaman Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita susah? Karena kadang-kadang ketika kita sudah sign kontrak dengan negara lain, kadang-kadang kita nggak konsisten. Contoh, kita terima dalam negeri. Hari ini kita kirim satu kontainer. Bulan depan yang setengah kontainer. Bulan ketiga setengah kontainer. Bulan depan nggak kirim. Padahal kontrak sudah ditandatangani oleh bayar kebutuhan kita. Kenapa kayak gitu? Karena kadang-kadang produktivitas kita sulit, tantangan global. Nah, ini tugas kita semua. Karena kalau dilihat ekspor UMKM itu kurang dari 5%, tapi di nasional kita sudah sedikit banyak. Nah, kita tak mau berhenti nasional, kita mau berhenti. Kita tidak mau berhenti nasional, kita mau ekspansi global. Nah, jadi dalam kesempatan berbagai ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama yang daerah, banyak kami sebenarnya ekonomi dan liga dan seterusnya, manfaatkan apa yang kami bisa lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kementerian itu punya program dagang, bapak-bapak punya program ibu-ibu, sampaikan kepada kami, kami promosikan. Karena saya tahu barang-barang itu tidak hanya ada di Jakarta, barang-barang itu 90% ada di daerah. Jadi bapak punya produk-produk dari tangan, ini crash, makanan ini saya baru banyak di saudara dalam makan saya. Kadis-kadisnya itu selalu keluarga saya kanan, jualan tangan, kita itu. Di Sulawesi Selatan itu kan karena ada